Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jerry DeGray, penulis sejumlah buku laris, ternyata seorang mu'alaf yang sangat mencintai Indonesia dengan mengurusi naturalisasi dari warga Amerika Serikat ke WNI. Menikah dengan seorang Indonesia dan menetap di Jakarta. Ia pernah tampil di sebuah televisi swasta bersama Ustadz Yusuf Mansur dan sekarang menjadi seseorang yang mempraktekkan Tribun Nabawi. Ada yang menarik yang ia ucapkan ketika itu. Jika sakit, ujarnya kepada Ustadz Yusuf Mansur, saya selalu mengatakan, "Ya Allah, sakit ini datang atas izin-Mu, maka izinkan pula sakit ini sembuh." Bagi saya, Indonesia itu adalah ibarat surga. Saya sudah meloncat ke banyak negara dan di sini saya mendapatkan kedamaian bergaul dan juga berinteraksi sosial dengan komunitas muslim terbesar di dunia, ujar Jerry. Beristrikan seorang perempuan Tasikmalaya dan dikaruniai seorang anak laki-laki. Jerry mengatakan memiliki banyak kegiatan di Indonesia yang membuat dia makin betah, yaitu memberi pengajian, berbagai pengalaman dan juga menulis buku. Mu'alaf tekun beribadah. Tidak banyak orang yang menyangka Jerry DeGray adalah warga Amerika Serikat yang pernah menjadi prajurit Angkatan Udara negara adidaya itu. Ternyata seorang mu'alaf yang tekun beribadah. Jerry mengatakan menjalankan ajaran Islam secara kafah sebagaimana diajarkan di dalam kitab suci Al-Quran. Semua itu baru terlaksana setelah berproses dalam waktu cukup lama. Bagi penulis sejumlah buku diantaranya Deadly Miss, Demonstrasi Barbal ala Amerika Serikat, dan Dosa-dosa Media Amerika itu, ketertarikan terhadap Islam dimulai justru dari tanah Arab. Tempat ajaran Islam itu sendiri pertama kali diturunkan kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Sebagai angkatan udara yang ditugaskan di Arab Saudi, ia melihat betapa khusyuknya dan ikhlasnya orang-orang menjalankan sholat hingga mau meninggalkan segala aktivitas mereka, termasuk kegiatan dengan uang sekalipun. Ketika mengalunkan suara azan, di pinggir jalan orang yang pada sholat, karyawan toko dan juga mal-mal semua sholat, dan barang yang dibiarkan begitu saja namun tidak ada yang hilang. Semua melakukan sholat dengan khusyuk, ujar Jerry, yang pernah selama 2,5 tahun menjadi wartawan di sebuah TV swasta di Indonesia itu. Ia menjadi bingung sekaligus takjub. Setelahnya kesadaran untuk mengenal ajaran Islam langsung tak tertahankan. Ia melihat cahaya iman justru setelah melihat orang-orang melakukan sholat. Jerry mengaku ketika pertama kali memegang kitab suci Al-Quran, badannya langsung merinding. Ketika akan membaca, hatinya bergetar, dan sejurus kemudian suara tangis mengiringinya membaca terbata-bata ayat Al-Quran. Jadi mu'alaf di Saudi. Setelah hatinya merasa mantap, ia kemudian memilih menjadi mu'alaf di Arab Saudi. Keislamannya belum serta-merta jadi mantap. Ia pertama kali hanya melaksanakan sholat 2 kali dalam seminggu. Berikut adalah penuturan ketika ia masuk Islam. Ketika tertimpa musibah, saya bawa sholat. Ternyata saya dapatkan ketenangan dan juga musibah hilang. Setelah itu saya makin rajin sholat, ujar Jerry yang kini beristrikan wanita asal Tasikmalaya, Jawa Barat itu. Kini dalam kesehariannya, Jerry seringkali diminta pandangan-pandangan tentang Islam, demonstrasi, dan juga terorisme. Islam itu adalah agama rahmatan lil alami, dan orang Islam bukanlah teroris, ujar ayah satu anak itu. Bagi mantan wartawan itu, Indonesia sebagai negara dengan populasi Islam terbesar di dunia
merupakan surga yang ada di dunia. Ia pun kini telah mengurus naturalisasi dengan menjadi warga negara Indonesia sebagai ranah perjuangannya terhadap Islam. Berikut adalah penuturannya ketika masuk Islam yang banyak tersebar di berbagai media. Saya tidak pernah bertemu Muslim, mendengar suara adzan ataupun melihat masjid. Meskipun demikian, saya berkeyakinan bahwa Yesus bukan anak Tuhan. Pada usia 12 tahun, saya sudah berpikir tentang Tuhan. Umur 14 tahun sudah mulai malas ke gereja. Saya malas pergi ke sana karena tempat itu tidak dapat menghilangkan dahaga saya tentang Tuhan. Saya bosan setiap kali datang selalu disuguhi dengan banyak ucapan haleluya. Padahal yang saya butuhkan adalah pencerahan siapa itu Tuhan dan kejelasan misi hidup saya di dunia ini untuk apa. Saya percaya adanya Tuhan dan tidak mau masuk surganya Tuhan. Tetapi dalam agama ini, saya mencium something wrong karena saya harus meyakini Yesus sebagai anak Tuhan. Untung saja nenek di rumah sering banyak cerita tentang Tuhan, sehingga saya lebih banyak mendengarkan dari nenek. Selama saya belajar agama kepadanya, ia tidak pernah bilang bahwa Yesus adalah anak Tuhan. Namun sebaliknya, di gereja saya selalu disalahkan karena tidak mau mengaku Yesus sebagai anak Tuhan. Ketika Yesus menjadi anak Tuhan, mengapa Musa, Ibrahim, Adam tidak menyadari anak Tuhan? Padahal, kalau mau, justru Adamlah yang paling berhak menjadi anak Tuhan, karena dia tidak punya ibu dan juga ayah. Keyakinan saya bertambah setelah membaca kisah Musa yang memaksa ingin melihat Tuhan. Musa akhirnya diperbolehkan melihat sedikit cahaya Tuhan dari gunung granit yang sangat gelap. Baru saja merefleksikan sedikit cahaya Tuhan, langsung gunung itu bergoyang-goyang dan sangat menyilaukan. Musa pun pingsan. Berdasarkan kisah itu, kalau benar Yesus adalah anak Tuhan, pasti orang yang melihat Yesus bakal mati atau pingsan. Itu kan tidak berarti Yesus bukanlah anak Tuhan. Saya selalu berdoa agar saya diberi petunjuk yang benar tentang Tuhan. Usai mengikuti wajib militer di Angkatan Udara, saya ditawari menjadi maintenance pesawat pribadi Raja Fahd di Jeddah, Arab Saudi. Saya tolak karena saya takut dibunuh orang Islam. Lebih baik saya nganggur. Saya tinggal di dalam mobil di ujung satu dermaga di Hawaii. Setiap hari mancing, bila dapat ikan saya makan, bila tidak saya kelaparan. Paling hanya minum dari keran air putih yang ada di situ. 6 bulan begitu terus. Pernah 3 hari berturut-turut saya tidak makan sama sekali. Hanya minum saja karena tidak dapat ikan. Tapi saya tidak mau bunuh diri. Saya menangis memohon agar Tuhan memberikan jalan keluar. Namun tawaran tersebut datang lagi. Saya mengira Tuhan telah marah kepada saya karena saya tidak mendapatkan pekerjaan lain, malah disuruh ke Arab Saudi. Akhirnya teman memberikan saran kepada saya untuk menerima tawaran itu. Saya pun berangkat ke sana. Di Jeddah, saya melihat kejadian-kejadian yang sangat luar biasa, yang sangat berbeda dengan bayangan saya sebelumnya. Ternyata orang Islam begitu taat kepada Tuhannya dan baik kepada saya. Ketika mendengar suara adzan, mereka langsung meninggalkan aktivitasnya untuk segera sholat. Begitu juga ketika saya ke toko emas, saya dengar adzan. Toko emas itu pun terbuka, padahal di toko tersebut tidak ada orang. Siapapun yang berniat mencuri emas akan sangat mudah mengambilnya. Tapi kok ini dibiarkan? Saya berdiri saja di depan toko itu menunggu penjual emas muncul. Setelah adzan, jalanan mendadak sepi dari lalu lalang manusia. Penjaga keamanan tidak ada.
Paling sesekali saya melihat polisi menegur beberapa orang yang sedang lewat untuk segera sholat. Tak lama kemudian, pemilik toko itu datang dan berkata, "Mengapa tidak masuk?" Saya menjawab, "Tidak mau." "Kenapa tidak mau?" tanyanya. "Saya takut disangka maling, nanti tangan saya dipotong." Jawaban saya, karena setahu saya orang yang mencuri tangannya akan dipotong. Biasanya orang bule yang datang ke Jeddah diundang untuk menyaksikan pemotongan tangan bagi pencuri setiap Jumat siang. Masuk saja, karena semua ini adalah Allah yang punya, bukan punya saya, kata pemilik toko itu. Apapun kamu perlu ambil, mungkin kamu lebih membutuhkan daripada saya. Lanjutnya, ia mengatakan bahwa semua itu adalah milik Allah yang akan kembali kepada Allah. Saya terharu dan mau menangis mendengar ucapan yang tulus itu. Saya sangat ingin punya iman seperti itu. Dengar azan, dia sholat. Orang mau mengambil atau tidak mengambil hartanya, ia tidak ada masalah. Yang penting ketika Allah menyuruh sholat, dia berangkat sholat, dan semua hartanya itu dia pasrahkan kepada Allah. Peristiwa itu membuat saya jadi tertarik untuk mengetahui agama Islam lebih lanjut. Saya jadi banyak diskusi tentang Islam, termasuk dengan Ahmad, salah seorang anggota Angkatan Udara Arab Saudi. Saya diberinya Al-Quran dengan terjemah bahasa Inggris. Ia tunjukkan ayat yang mengatakan Isa adalah anak Maryam, adalah hamba yang diutus oleh Allah, bukan anak Tuhan. Ahmad menyebut Isa itu adalah nama lain dari Yesus, sedangkan Maryam adalah sebutan dari Ibunda Maria. Kurang lebih 3 ayat saya baca, saya tidak kuat untuk meneruskan membacanya, karena saya mau menangis. Saya tidak mau menangis di depan orang. Saya sangat yakin ini adalah jawaban dari Tuhan. Rupanya saya disuruh ke Jeddah itu bukan karena Tuhan marah, tetapi Tuhan mengabulkan doa saya. Kemudian teman Ahmad yang bernama Rashid datang ke rumah. Dia memberitahu bahwa di salah satu masjid di Jeddah, malam itu dimulai lagi sekolah Islam yang menggunakan bahasa Inggris. Kalau kamu ingin tahu lebih banyak tentang Islam, datanglah ke masjid tersebut. Nanti saya antar, kata Rashid. Di sekolah itu terjadi diskusi. Hati saya berdecak kagum. Luar biasa, pintar sekali guru itu. Semua yang dia katakan masuk akal. Argumennya begitu spiritualis dan juga listening. Ia mengatakan bahwa Tuhan itu satu, bukan 3. Semua adalah ciptaan Tuhan dan bergantung kepada Tuhan. Tidak ada beranak, tidak pula punya orang tua. Tidak ada yang datang menyerupai Tuhan, serta manusia hidup di dunia ini untuk mengabdi kepada Tuhan saja. Belum 1 jam pun diskusi, sebenarnya hati saya sudah menerima Islam. Hanya saja saya belum mau mengatakan pada guru. Malam itu saya tidak bisa tidur, terus merenungi ucapan guru. Akhirnya di hari ketiga saya putuskan masuk Islam. Saya ucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah itu guru berdiri dan mencium pipi kanan dan kiri saya. Guru mengajak semua orang yang ada di situ untuk antri untuk mencium saya. Saya kaget mendapatkan perlakuan itu. Kemudian saya mengerti bahwa itu adalah ucapan senang yang luar biasa dari sesama muslim. Masya Allah, itulah kisah dari Jerry Tigre, mantan tentara Amerika yang masuk Islam setelah ditugaskan di Arab Saudi. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang baik itu mudah, namun menjadi orang yang memperbaiki itu sangat sulit. Mengapa? Karena orang yang memperbaiki dimanapun dia berada, pasti dia akan mendapatkan banyak sekali musuh. Hal itu pun sama seperti yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Sebelum Nabi Muhammad menginjak usia ke-40 tahun, beliau dikenal sangat baik akhlaknya, lalu baik budi pekertinya. Masyarakat Mekah saat itu berbuat baik kepada Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi kondisi itu berubah manakala Rasulullah SAW diangkat Allah untuk menjadi Rasul. Nabi Muhammad memperbaiki tatanan terutama dalam hal akidah dan juga akhlak. Pada saat itulah orang-orang mulai memusuhi Rasulullah SAW. Di antara musuh-musuh penentang dakwah Rasulullah SAW yang sangat memusuhi Islam yaitu Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Mughirah, Umayyah bin Khalaf, An-Nadar bin Haris, dan juga Ummu Jamil. Mereka semua itu tergolong orang-orang yang memusuhi Rasulullah SAW sampai akhir hayatnya, dan mereka mati tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mati dalam keadaan kefakiran. Dan di antara musuh-musuh Allah yang kemudian sadar dan mau memeluk Islam diantaranya adalah Abu Sofyan, lalu Hindun binti Utbah, lalu Ikrimah bin Abu Jahal, Zainab bin Al-Haris yang meracuni Rasulullah SAW, lalu akhirnya pun masuk Islam, lalu Khalid bin Walid, Umair bin Wahab, bahkan Umar bin Khattab yang semula memusuhi Islam namun akhirnya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga ada Wasi bin Harb yang merupakan paman dari Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib. Rasulullah SAW tentu menerima keislaman mereka dengan baik dan tidak ada dosa setelah masuk Islam. Karena dengan masuk Islam, dosa yang telah lalu telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.